Pagi di Manado selalu terasa hangat. Udara lembut menyentuh kulit. Burung-burung kecil berkicau di pohon mangga depan rumah. Dan sinar matahari menyelinap pelan melalui jendela ruang tamu. Di dalam rumah sederhana namun rapi itu, suasana selalu tenang dan penuh aturan. Rumah itu bukan rumah biasa. Itu adalah rumah seorang pendeta yang dihormati banyak orang. Rumah yang di dalamnya tidak hanya berisi keluarga, tetapi juga harapan jemaat, kehormatan nama besar, dan pandangan banyak mata. Di rumah itulah Maria dan Elisa tumbuh besar. Maria adalah anak pertama, gadis dewasa yang lembut, tenang, dan selalu berusaha terlihat kuat. Sejak kecil ia diajarkan untuk menjadi contoh. Sebagai anak pendeta, kamu harus jadi teladan. Begitu kata ayahnya, Pendeta Daniel, hampir setiap minggu. Kata-kata itu begitu sering diucapkan sampai melekat di kepalanya. Ia harus sopan, harus patuh, harus menjaga sikap, harus terlihat sempurna di mata semua orang. Tidak boleh membuat keluarga malu, apalagi sampai membuat gereja berbicara. Elisa berbeda dengan Maria. Ia lebih ceria, lebih luwes, lebih sering tersenyum. Namun di balik sikapnya yang terlihat santai, hatinya lembut dan mudah terluka. Ia sering menangis diam-diam kalau dimarahi. Ia sering menyimpan segala perasaan di dalam hati karena tidak ingin membebani siapapun. Ayah mereka, Pendeta Daniel, adalah sosok yang sangat dihormati. Setiap orang yang mengenalnya selalu berkata bahwa beliau adalah orang baik, kuat, dan penuh wibawa. Tetapi bagi Maria dan Elisa, beliau bukan hanya pendeta. Beliau adalah ayah yang kata-katanya adalah aturan, dan keputusannya bukan untuk diperdebatkan. Suaranya berat dan tegas. Bila beliau berbicara, semua orang diam. Sedangkan Ibu Ruth, istri pendeta, adalah perempuan lembut yang penuh kasih. Namun hidupnya lebih banyak berada dalam bayang-bayang suaminya. Ia selalu berusaha menjaga kehangatan rumah, memasak makanan terbaik, menyambut jemaat yang datang, dan tetap tersenyum meski hatinya lelah. Ia mencintai kedua putrinya, tapi seringkali tak berani membela mereka jika berbeda dengan pendeta. Baginya, ketaatan pada suami adalah kewajiban yang tidak bisa diganggu-gugat. Begitulah kehidupan mereka. Setiap hari Minggu, rumah itu sudah sibuk sejak pagi. Elisa membantu menata pakaian ayahnya, Maria menyiapkan berkas khotbah, sedangkan Ruth menyiapkan sarapan. Mereka harus terlihat sempurna. Baju rapi, rambut tertata, senyum terpasang. Di depan jemaat, mereka adalah keluarga teladan. Keluarga yang tampak bahagia. Keluarga yang menjadi panutan. Namun, kebahagiaan tidak selalu sama dengan ketenangan hati. Seringkali, setelah gereja selesai dan semua orang pulang, rumah kembali sunyi. Maria duduk di kamarnya, menatap langit-langit sambil bertanya-tanya dalam hati, benarkah ini cukup? Benarkah ini jalan hidupku? Namun ia tidak pernah berani bertanya keras-keras. Ia tahu apapun yang berhubungan dengan iman bukan sesuatu yang bisa dipermainkan di rumah pendeta. Elisa pun merasakan hal yang sama, meski dengan cara yang berbeda. Ia sering merasa sepi. Meski banyak orang di sekitarnya, hati kecilnya seperti mencari sesuatu yang belum ia mengerti. Ada bagian dalam dirinya yang kosong, seolah ada ruang yang belum terisi, tapi ia tidak tahu ruang itu untuk apa. Suatu malam, setelah seharian penuh membantu kegiatan gereja, Maria duduk di teras rumah. Udara malam terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin berhembus pelan, membawa suara kehidupan dari kejauhan. Dari jauh, terdengar suara yang belum biasa ia dengar dengan sungguh-sungguh sebelumnya. Suara lantunan ayat Al-Quran dari sebuah masjid kecil dekat rumah mereka. Awalnya ia hanya mendengar samar. Namun lama-lama, suara itu terdengar semakin jelas. Bukan hanya sebagai suara, tapi seolah masuk ke dalam dadanya, menyentuh hatinya. Maria terdiam.
Ia tidak mengerti arti kata-kata itu. Ia tidak tahu ayat apa yang dibacakan. Tapi entah kenapa, hatinya terasa hangat, sekaligus tenang. Elisa yang lewat melihat kakaknya duduk diam dengan wajah sendu. "Kakak kenapa?" tanyanya pelan. Maria tersenyum kecil, meski matanya terlihat berkaca-kaca. "Tidak apa-apa, cuma capek." Padahal bukan itu alasan sebenarnya. Ada sesuatu yang ia rasakan, tapi ia tidak berani mengakuinya. Ia takut. Takut pada perasaannya sendiri. Takut pada apa yang Tuhan sedang tunjukkan padanya. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa. Kehidupan tetap penuh aturan, tetap penuh aktivitas gereja, tetap dengan pandangan orang-orang yang menilai mereka sebagai keluarga sempurna. Namun sejak malam itu, ada sesuatu yang berubah di dalam diri Maria. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya ia abaikan. Ia mulai memperhatikan Muslim yang lewat, perempuan berhijab yang berjalan dengan wajah tenang, anak-anak yang belajar mengaji di halaman masjid. Hatinya diam-diam selalu tertarik melihatnya. Elisa pun merasakan hal yang sama, walau dengan caranya sendiri. Suatu hari, ia melihat seorang muslimah yang bekerja di pasar. Wanita itu sederhana, wajahnya tidak berlebihan, tapi raut wajahnya tenang, seolah tidak ada beban yang terlalu berat. Elisa memperhatikannya lama-lama. Dalam hatinya, ia bertanya, kenapa mereka terlihat begitu tenang? Apa yang mereka punya? Di rumah, mereka tidak berani membicarakan hal itu. Bagi ayah mereka, Islam bukan sekadar agama lain. Itu adalah sesuatu yang tidak boleh disentuh, tidak boleh dipikirkan, apalagi dipelajari. Maria dan Elisa tahu, sekali saja mereka menyinggung tentang Islam, rumah itu tidak akan lagi sama. Namun, meskipun mereka menahan diri, hati mereka tidak bisa berhenti bertanya. Suatu malam, Maria tidak bisa tidur. Ia hanya memandang ke arah jendela kamarnya yang sedikit terbuka. Dari luar, angin malam masuk pelan. Lalu kembali, suara itu datang. Lantunan ayat Al-Quran dari masjid kecil di ujung perkampungan. Kali ini, air mata Maria jatuh begitu saja. Ia menangis tanpa tahu mengapa. Bukan karena sedih, bukan karena takut, tapi lebih seperti haru. Ia menutup mulutnya agar tangisnya tidak terdengar. Dadanya terasa sesak, tapi sekaligus terasa lega. Seolah hatinya menemukan sesuatu yang selama ini ia cari, meski belum bisa ia pahami. Di kamar sebelah, Elisa juga tidak bisa tidur. Entah kenapa, malam itu ia merasa ingin keluar melihat langit. Saat ia keluar ke ruang tengah, ia mendapati Maria duduk di lantai, dengan mata yang basah. Kakak nangis?" tanya Elisa pelan, duduk di sampingnya. Maria terdiam sesaat. Ia menatap adiknya dengan tatapan bingung. "Elisa, pernah tidak kamu merasa seolah ada sesuatu yang kamu cari, tapi kamu tidak tahu apa?" Suaranya bergetar. Elisa terdiam. Perlahan ia mengangguk. "Pernah, Kak." Malam itu mereka duduk berdampingan dalam diam. Tidak ada kalimat yang panjang. Tidak ada penjelasan yang jelas. Tapi malam itu adalah awal dari sebuah perjalanan panjang yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Mereka tidak tahu bahwa kehidupan tenang yang selama ini mereka jalani akan terguncang hebat. Mereka tidak tahu bahwa air mata yang akan mereka jalani kelak bukan hanya air mata haru, tapi juga air mata luka dan perjuangan. Namun satu hal yang mereka tahu, ada sesuatu yang sedang Allah gerakan di dalam hati mereka. Dalam rumah yang penuh aturan itu, di tengah keluarga yang disegani banyak orang, dua hati lembut sedang dipersiapkan untuk menerima ujian besar. Tetapi bersamaan dengan itu, Allah juga sedang mempersiapkan kekuatan, keberanian, dan keindahan iman yang kelak akan mereka rasakan. Dan malam itu, tanpa mereka sadari, langkah pertama menuju cahaya telah dimulai. Sejak malam itu, sesuatu di hati Maria dan Elisa seperti tidak lagi sama. Kehidupan mereka tetap berjalan seperti biasa. Bangun pagi, membantu ibu, mengikuti kegiatan gereja, membantu ayah menyiapkan khotbah, tersenyum ramah kepada jemaat. Semuanya terlihat normal di mata orang lain.
Namun, jauh di dalam hati mereka, ada rasa yang sulit dijelaskan. Rasa yang pelan-pelan tumbuh tanpa mereka sadari. Maria mulai sering duduk sendirian di teras pada sore hari. Ia tidak lagi sekadar menikmati udara, tetapi seperti menunggu sesuatu. Kadang ia bertanya pada dirinya sendiri, apa sebenarnya yang aku cari? Namun semakin ia bertanya, hatinya semakin bergetar, seolah ada jawaban yang belum siap ia dengar. Suatu sore, ketika langit mulai berwarna jingga, suara azan terdengar dari kejauhan. Suara itu masuk begitu lembut ke telinganya, lalu turun sampai ke hatinya. Ia terdiam. Azan itu tidak hanya memanggil orang untuk sholat, tetapi entah mengapa terdengar seperti panggilan untuk dirinya juga. Matanya perlahan memanas, dan tanpa ia sadari, air mata tipis menetes di pipinya. Elisa datang dari dapur, membawa segelas air. Ia berhenti di depan pintu saat melihat kakaknya duduk diam menunduk. Kak Maria. Kakak kenapa? Suaranya pelan, takut mengganggu. Maria buru-buru menghapus air matanya dan tersenyum kecil. Tidak apa-apa. Kakak cuma terharu. Elisa ikut duduk di samping kakaknya. Mereka berdua tidak berkata apa-apa untuk beberapa saat. Hanya menikmati keheningan sore yang ditemani suara azan dan angin yang berembus pelan. Elisa lalu berkata sangat lirih, hampir seperti bisikan. Kalau dengar suara itu, hati adik rasanya tenang sekali. Kak. Maria menatap adiknya. Sekali lagi, hati mereka seolah saling memahami meski tanpa penjelasan panjang. Ada sesuatu yang sama mereka rasakan. Sesuatu yang tidak pernah mereka bicarakan dengan orang lain. Sesuatu yang hanya mereka berdua pahami. Hari-hari berikutnya, rasa penasaran itu semakin kuat. Di sekolah, Elisa mulai memperhatikan teman-teman muslimnya. Ia memperhatikan saat mereka berhenti sejenak hanya untuk berdoa. Ia memperhatikan saat seorang teman perempuan bernama Aisyah menutup auratnya dengan jilbab sederhana namun terlihat begitu terhormat dan tenang. Suatu hari, sepulang sekolah, Aisyah duduk sendirian di bangku taman sekolah sambil membaca sesuatu yang mirip mushaf kecil. Elisa tidak tahu mengapa ia memberanikan diri untuk mendekat. "Kamu baca apa?" tanya Elisa perlahan. Aisyah tersenyum lembut. "Ini Al-Quran," jawabnya tanpa nada sombong, hanya penuh ketenangan. Elisa mengangguk pelan. "Bolehkah aku lihat sedikit?" Aisyah sempat terkejut, tapi kemudian ia tersenyum hangat. "Boleh, tapi jangan disentuh kalau belum berwudhu. Ini suci bagi kami." Elisa hanya melihat dari jarak dekat. Tulisan Arab itu terlihat begitu indah. Meski ia tidak mengerti satupun artinya, ada sesuatu yang menyentuh hatinya. "Apa kamu bahagia menjadi seorang muslim?" Tiba-tiba Elisa bertanya tanpa ia rencanakan. Aisyah menatapnya sebentar, lalu tersenyum. "Kalau ada kata yang lebih dari bahagia, mungkin itu yang aku rasakan. Dalam Islam, kami diajarkan bahwa Allah selalu dekat. Bahkan ketika tidak ada siapapun yang peduli, Allah tetap melihat, tetap mendengar, tetap menjaga." Kalimat itu menancap dalam hati Elisa. Allah selalu dekat. Malam itu, Elisa tidak bisa tidur. Kata-kata Aisyah terus terngiang di kepalanya. Ia memandangi langit-langit, lalu memejamkan mata sambil menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia berdoa dengan cara yang berbeda. Bukan doa hafalan, bukan doa yang diajarkan sejak kecil, melainkan doa yang keluar dari hatinya sendiri. "Tuhan, kalau memang ada jalan yang benar untukku, tolong tunjukkan. Jangan biarkan aku salah memilih. Tapi kalau Engkau sedang menunjukkan sesuatu, jangan biarkan aku takut." Air mata mengalir pelan. Di kamar lain, Maria pun mengalami hal yang sama. Ia mulai mencari informasi secara diam-diam. Ia membaca artikel di internet melalui ponsel dengan sembunyi-sembunyi. Ia membaca tentang Islam, tentang arti syahadat, tentang keimanan, tentang ketenangan, tentang kepasrahan. Setiap kalimat yang ia baca seperti menjawab pertanyaan yang selama ini ingin ia tanyakan, tetapi takut.
Namun hidup mereka tidak bisa sembarangan. Mereka masih tinggal di rumah seorang pendeta. Mereka masih anak dari seorang tokoh agama yang dihormati. Mereka tahu betul, sekalinya ketertarikan mereka pada Islam ketahuan, hidup mereka tidak akan lagi sama. Suatu hari, ketika sedang makan malam bersama, Pendeta Daniel berbicara tentang seorang jemaat yang dikabarkan tertarik mengenal Islam. Wajahnya tampak muram. "Sedih sekali kalau ada orang yang tersesat dari kebenaran," katanya tegas. Maria dan Elisa terdiam. Sendok di tangan mereka terasa berat. Hati mereka tiba-tiba menciut. Kalimat itu seperti bel yang mengingatkan mereka pada kenyataan pahit. Kalau mereka sampai mengikuti perasaan hati, apa yang akan terjadi? Sebagai keluarga pendeta, kalian harus selalu kuat dalam iman. Tidak boleh terpengaruh hal-hal di luar keyakinan kita, lanjut ayah mereka lagi. Ibu Ruth hanya diam. Ia tidak berkata apa-apa. Namun tatapannya pada anak-anaknya terasa hangat, seolah ingin berkata sesuatu tapi mulutnya terlalu takut untuk membicarakannya. Di meja makan itu, masing-masing hati membawa ketakutannya sendiri. Maria tersenyum, tapi senyum yang terasa berat sekali. Elisa menunduk, menutupi kegelisahannya. Namun setelah malam itu berlalu, rasa takut itu tidak menghapus ketertarikan dalam hati mereka. Justru semakin kuat. Seolah sesuatu di dalam diri mereka berbisik pelan. Kalau ini benar, mengapa harus takut? Beberapa minggu kemudian, keberanian kecil mulai tumbuh. Maria mulai membiasakan diri lewat depan masjid saat berjalan pulang. Kadang, ia sengaja memperlambat langkahnya hanya untuk menikmati suara anak-anak yang mengaji. Kadang ia berhenti sejenak di warung dekat masjid, hanya agar bisa mendengar lebih lama lantunan Al-Quran. Elisa pun mulai sering membantu Aisyah di sekolah hanya agar bisa mendengar cerita tentang Islam, tentang keindahan akhlak, tentang tawakal. Ia kagum saat mendengar bagaimana Al-Quran dijaga, bagaimana umat Islam sholat 5 waktu, bagaimana mereka berdoa langsung kepada Allah tanpa perantara siapapun. Di hati mereka, perlahan tetapi pasti, lahir rasa kagum, lalu rasa nyaman, dan akhirnya rasa cinta. Namun di balik itu, selalu ada ketakutan. Bagaimana dengan ayah? Bagaimana dengan ibu? Bagaimana dengan keluarga besar? Bagaimana dengan pandangan masyarakat? Pertanyaan-pertanyaan itu seperti beban berat di dada mereka. Tapi semakin mereka mencoba menjauh, semakin hatinya terasa kosong. Seolah-olah ada tangan lembut yang selalu menarik mereka kembali ke arah cahaya yang sedang mendekat. Suatu malam, Maria memutuskan berkata jujur kepada Elisa. "Elisa," katanya pelan saat mereka duduk di kamar. "Ya, Kak," jawab Elisa, menoleh. Maria menarik napas panjang. "Kalau suatu hari, Tuhan menunjukkan jalan berbeda dari yang kita jalani sekarang, kamu berani mengikutinya?" Elisa terdiam. Matanya berkaca-kaca. "Kalau itu jalan yang benar, adik ingin berani, Kak. Tapi adik takut." Maria tersenyum. Di tengah ketakutan itu, ada keberanian kecil yang mulai hidup. Ia mengusap kepala adiknya lembut. "Kakak juga takut, Liz. Tapi entah kenapa, hati ini merasa damai setiap kali mendekat ke sana. Seolah ada sesuatu yang memanggil." Elisa menutup wajahnya dengan kedua tangan. Bahunya bergetar. Ia menangis. "Kak, kalau ini memang jalan yang Allah pilih untuk kita, semoga kita diberi kekuatan." Maria ikut menangis. Mereka berpelukan lama. Di luar, langit malam begitu tenang. Bintang-bintang bersinar lembut, seolah menyaksikan dua hati yang sedang digerakkan oleh hidayah. Masjid kecil di ujung kampung kembali mengumandangkan lantunan ayat suci. Suara itu terdengar begitu indah, begitu lembut, begitu mendalam. Pada malam itu, bukan hanya telinga mereka yang mendengar, tapi hati mereka. Dan disitulah perjalanan sebenarnya mulai. Bukan hanya perjalanan mencari agama, tapi perjalanan menemukan ketenangan sejati. Perjalanan menemukan hubungan langsung dengan Allah. Perjalanan yang tidak akan pernah mudah, namun selalu penuh makna.
Mereka belum tahu ujian apa yang menanti. Mereka belum tahu air mata apa yang akan mereka teteskan. Namun satu hal yang mereka yakini, hidayah ini bukan kebetulan. Ini adalah panggilan yang tidak mungkin mereka abaikan. Dan mulai hari itu, langkah mereka menuju Islam semakin nyata. Meski masih sembunyi, meski penuh rasa takut, tapi juga penuh harapan. Hari demi hari berlalu, namun rasa yang tumbuh di hati Maria dan Elisa tidak pernah berkurang. Justru semakin kuat, semakin nyata, semakin sulit untuk diabaikan. Mereka seperti dua orang yang sedang berdiri di persimpangan jalan. Satu jalan aman karena sudah mereka kenal sejak kecil. Satu lagi terasa asing tapi entah mengapa terlihat begitu menenangkan. Maria mulai benar-benar menyadari bahwa rasa itu bukan sekadar penasaran. Itu adalah kebutuhan. Setiap kali mendengar azan, hatinya terasa tergerak. Setiap kali melihat muslimah berhijab, ia merasakan keteduhan yang sulit dijelaskan. Setiap kali melihat jamaah keluar dari masjid seusai sholat, wajah mereka memancarkan ketenangan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Sementara itu, Elisa pun merasakan hal yang sama. Ia tidak hanya kagum, tetapi ingin tahu lebih jauh. Ia mulai diam-diam mencari informasi. Setiap kali ada kesempatan meminjam ponsel temannya, ia membaca tentang Islam. Ia membaca tentang Allah, tentang para nabi, tentang arti ibadah, dan tentang keikhlasan. Semakin banyak mereka mengetahui, semakin dalam hati mereka tersentuh. Namun, di balik semua itu, ada rasa takut yang selalu mengikuti. Takut pada ayah, takut pada pandangan keluarga besar, takut pada jemaat gereja, takut menjadi anak yang dianggap durhaka. Walau begitu, mereka sadar bahwa hidup bukan sekadar menyenangkan manusia. Hati mereka terus berbisik bahwa kebenaran harus dicari, bukan ditinggalkan. Suatu sore, Maria memberanikan diri untuk menemui seorang muslimah yang ia kenal. Namanya Siti, tetangga yang rumahnya tidak terlalu jauh dari masjid. Siti dikenal ramah, sopan, dan baik hati. Maria selalu melihatnya tersenyum walau hidupnya sederhana. Sore itu, dengan tangan yang gemetar, Maria mengetuk pintu rumahnya. Tok, tok. Siti membuka pintu dan sedikit terkejut melihat siapa yang datang. Kak Maria, silakan masuk, katanya hangat. Maria duduk di ruang tamu yang sederhana tapi terasa nyaman. Tidak ada hiasan mewah, tapi ada ketenangan yang sulit dijelaskan. Ia menatap sekeliling, lalu menatap Siti. Aku sebenarnya ingin bertanya sesuatu, kata Maria pelan. Tanya apa saja, Kak? Kalau Siti bisa jawab, Siti jawab. Jawab Siti dengan senyum lembut. Maria menarik napas panjang. Lalu ia bertanya dengan suara bergetar. Kenapa kamu begitu tenang menjalani hidupmu? Bahkan ketika masalah datang, kamu tetap bisa tersenyum. Apa rahasianya? Siti menatap Maria dengan mata yang penuh kasih. Ia tidak langsung menjawab. Ia hanya tersenyum kecil. Karena dalam Islam, kami percaya bahwa Allah selalu bersama kami. Setiap masalah, setiap tangisan, setiap rasa sakit, semuanya Allah lihat. Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Kak, itu yang membuat hati ini tenang. Kalimat itu menusuk hati Maria. Ia menunduk. Matanya mulai berkaca-kaca. Kalau seseorang ingin tahu tentang Islam, tapi dia takut, apa yang harus dia lakukan? Maria melanjutkan pertanyaannya lagi, walau suaranya semakin pelan. Siti terdiam sejenak. Ia memastikan dulu bahwa Maria benar-benar serius. Takut itu manusiawi. Tapi kalau hati kakak terus merasa ingin mendekat, mungkin itu Allah sedang mengetuk. Jangan ditolak. Pelan-pelan saja. Tidak harus langsung. Yang penting ikhlas mencari kebenaran, jawab Siti lembut. Air mata Maria jatuh juga akhirnya. Ia tidak tahu kenapa, tapi rasanya seperti Allah menjawab semua kebimbangannya melalui mulut Siti. Sementara itu, di tempat lain, Elisa juga sedang berjuang dengan batinnya. Di sekolah, ia kembali mendekati Aisyah. Aisyah,
Bolehkah aku bertanya hal yang jujur? Ucap Elisa dengan suara pelan namun mantap. Tentu saja, jawab Aisyah. Jika seseorang, bukan Muslim, tapi merasa Islam itu indah, apa Islam akan menerimanya? Apa Allah akan menerimanya? Aisyah tersenyum. Senyum yang penuh harapan. Islam milik semua manusia. Allah tidak pernah menolak siapapun yang datang kepadanya. Bahkan orang yang paling berdosa pun masih diberi kesempatan bertobat. Apalagi orang yang datang dengan ketulusan. Kalau hatimu bergerak, itu bukan kebetulan. Elisa menunduk. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Sejak hari itu, Maria dan Elisa semakin yakin bahwa mereka harus mencari kebenaran sampai tuntas. Mereka tidak ingin hanya hidup berdasarkan warisan keyakinan semata. Mereka ingin mengenal Tuhan dengan hati mereka sendiri. Mereka ingin memilih bukan karena paksaan, tapi karena keyakinan yang benar. Namun, semakin kuat keinginan itu, semakin besar pula ketakutan mereka. Setiap kali duduk satu meja dengan ayah, mereka merasa seolah sedang membawa rahasia besar yang siap menghancurkan segalanya. Setiap kali melihat ibu tersenyum, hati mereka terasa perih karena membayangkan luka yang mungkin akan ibu rasakan jika kelak mengetahui semuanya. Kadang, Maria menangis sendiri di kamar mandi. Elisa pun sering menangis diam-diam di malam hari. Mereka terjepit di antara cinta pada keluarga dan cinta pada kebenaran. Sampai akhirnya, ada satu peristiwa yang membuat keberanian mereka benar-benar tumbuh. Suatu malam, listrik di rumah padam. Semua rumah menjadi gelap. Hanya cahaya lilin kecil yang menyala di ruang tamu. Pendeta Daniel duduk sambil memandangi nyala lilin. Maria dan Elisa duduk tidak jauh dari sana. Suasana malam itu terasa tenang tapi berat. Terkadang hidup ini seperti lilin, ucap pendeta Daniel tiba-tiba. Kalau tidak tahu arah, kita akan hidup dalam gelap. Jadi kita harus pegang terang yang kita yakini. Kalimat itu menusuk hati mereka berdua, tapi dengan makna yang berbeda. Bagi sang ayah, yang dimaksud adalah mempertahankan keyakinan lama. Bagi Maria dan Elisa, kalimat itu justru terasa seperti dorongan untuk mencari terang yang sesungguhnya. Malam itu, setelah semua tidur, Maria dan Elisa kembali duduk bersama di kamar dalam keadaan gelap. "Lis," suara Maria bergetar. "Iya, Kak," Elisa menjawab pelan. "Kalau suatu saat nanti, kita harus kehilangan banyak hal demi kebenaran. Kamu siap?" Elisa terdiam. Air mata langsung jatuh. Ia menggenggam tangan kakaknya erat. "Apapun yang akan terjadi, selama kita bersama, adik siap." Maria memeluk adiknya erat. Mereka menangis dalam diam. Air mata itu bukan hanya air mata ketakutan, tapi juga air mata keberanian. Keputusan mulai terbentuk di hati mereka. Mereka tidak ingin lagi hanya menjadi penonton dalam hidup mereka sendiri. Mereka ingin melangkah. Mereka ingin mencari jawaban dengan cara yang terhormat. Mereka ingin mengenal Allah dengan sepenuh hati. Mereka sadar ini bukan perjalanan mudah. Bisa saja mereka kehilangan keluarga. Bisa saja mereka kehilangan tempat tinggal. Bisa saja mereka kehilangan segalanya. Namun mereka percaya, jika yang mereka cari adalah Allah, maka mereka tidak pernah benar-benar sendirian. Beberapa hari kemudian, Maria dan Elisa sepakat. Mereka harus mendekatkan diri pada Islam lebih jauh. Tidak cukup hanya mendengar. Tidak cukup hanya membaca. Mereka ingin bertemu orang yang benar-benar bisa membimbing mereka. "Lis, suatu hari nanti, kita harus ke masjid," kata Maria pelan. Elisa menatap kakaknya dengan mata bergetar. "Ke masjid?" Maria mengangguk. "Ya, kita harus mencari jawaban langsung di sana. Kita tidak bisa selamanya hanya menjadi penonton dari jauh." Elisa menunduk. Air matanya menetes pelan. Bukan karena sedih, tetapi karena rasa takut bercampur haru. Namun di balik air mata itu, ada keberanian yang perlahan tumbuh. Keberanian untuk mencari kebenaran. Keberanian untuk memilih jalan hidup. Keberanian untuk mengikuti suara hati,
meski mungkin akan menyakitkan. Malam itu, langit terasa lebih indah. Bintang-bintang bersinar lebih terang. Seolah-olah langit sedang menyaksikan dua hamba yang sedang bersiap melangkah menuju cahaya Allah. Dan sejak malam itu, takdir mulai bergerak lebih dekat. Jalan mereka menuju Islam semakin nyata. Allah sedang menuntun dua hati lembut ini ke arah yang telah Ia pilihkan. Dan perjalanan besar itu baru akan benar-benar dimulai. Hari itu langit Manado tampak sedikit mendung, seolah ikut menyimpan rahasia besar yang ada di dalam hati dua perempuan kakak beradik itu. Maria dan Elisa berdiri lama di depan gerbang sebuah masjid yang tidak begitu besar, namun terasa sangat teduh dan menenangkan. Angin berhembus pelan, membawa suara azan yang masih menggema dari pengeras suara. Suara itu menusuk ke dalam hati mereka, menimbulkan getar yang tak bisa mereka jelaskan dengan kata-kata. Maria menatap adiknya. "Kita benar-benar siap?" Suaranya pelan, bergetar, namun penuh kesungguhan. Elisa menggenggam tangan kakaknya lebih erat. Matanya sudah berkaca-kaca sejak tadi. Entah kenapa hati ini merasa yakin. "Aku takut. Tapi aku juga tidak ingin lari lagi. Kalau ini kebenaran, kita harus kuat." Mereka berdua menarik napas dalam-dalam. Hari itu bukan sekadar hari biasa. Itu adalah hari ketika mereka memilih jalan hidup baru. Hari yang mungkin akan membuat segala sesuatu berubah selamanya. Tapi di saat yang sama, itu adalah hari yang akan menjadi saksi bahwa Allah telah mengetuk hati dua hambanya dengan cara yang begitu lembut namun kuat. Dengan langkah pelan namun mantap, mereka memasuki halaman masjid. Beberapa jamaah terlihat masih duduk. Ada yang sedang berzikir, ada yang tengah berbincang pelan. Saat melihat dua perempuan muda itu masuk dengan wajah tegang namun penuh keyakinan, beberapa jamaah langsung menyambut mereka dengan senyum hangat. Seorang ibu berhijab, usianya mungkin sekitar 40 tahun, menghampiri mereka dengan penuh kelembutan. "Assalamualaikum, Dek. Ada yang bisa kami bantu?" Maria menundukkan kepala, menahan air mata yang mulai menggenang. "Kami ingin masuk Islam. Kami ingin bersyahadat hari ini." Kalimat itu keluar dengan suara bergetar. Namun begitu kata-kata itu terucap, dada mereka terasa begitu lega. Seolah beban yang selama ini mereka pendam perlahan mulai terangkat. Jamaah lain yang berada di dalam masjid perlahan menoleh. Suasana yang awalnya tenang tiba-tiba berubah menjadi haru. Beberapa orang langsung memanggil pengurus masjid. Tak lama kemudian, seorang ustadz datang menghampiri mereka dengan wajah teduh dan penuh kasih. "Subhanallah, ini adalah nikmat besar dari Allah," katanya sambil tersenyum hangat. "Anak-anak, apakah kalian benar-benar yakin? Tidak ada paksaan dalam Islam. Keputusan ini adalah antara kalian dengan Allah." Maria dan Elisa saling menatap. Air mata mereka jatuh hampir bersamaan. "Kami yakin, Ustadz," jawab Maria dengan suara serak. "Kami sudah lama belajar. Kami sudah lama mencari ketenangan. Dan kami menemukannya di sini, di dalam Islam." Ustadz itu mengangguk pelan. Matanya ikut berkaca-kaca. Jamaah masjid mulai berkumpul. Laki-laki, perempuan, anak muda, orang tua, mereka berdiri menyaksikan momen yang luar biasa berharga itu. Tidak ada teriakan, tidak ada sorakan, hanya keheningan yang penuh dengan rasa haru. Ustadz mempersilakan Maria dan Elisa duduk di depan. Mereka duduk berdampingan, saling menggenggam tangan. Jantung mereka berdegup kencang, bukan karena takut, tetapi karena bahagia yang sulit dijelaskan. "Baik, ikuti kata-kata saya. Niatkan dalam hati bahwa kalian melakukan ini semata-mata karena mencari ridha Allah," ujar Ustadz lembut. Dengan wajah penuh air mata, mereka pun mulai mengucapkan dua kalimat syahadat. "Asyhadu an la ilaha illallah." Suara Maria bergetar, namun jelas. Elisa mengikutinya dengan suara yang pecah karena tangisan. Mereka mengulang kalimat demi kalimat dengan penuh kesungguhan, hingga akhirnya kalimat terakhir terucap dengan sempurna. Ketika kalimat syahadat selesai diucapkan, suasana masjid seketika pecah oleh tangisan haru.
Banyak jamaah menutup wajahnya, menahan air mata yang tak terbendung. Ada yang berdoa sambil mengangkat tangan. Ada pula yang tersenyum sambil menangis, seolah ikut merasakan kebahagiaan yang meluap dari hati dua anak perempuan itu. Maria memeluk adiknya erat-erat. Mereka menangis, bukan karena sedih, melainkan karena merasa seolah Allah benar-benar memeluk mereka dengan kasih sayangnya. Perasaan damai menyelimuti dada mereka. Untuk pertama kalinya, mereka merasa tenang tanpa rasa ragu sedikit pun. Seorang ibu jamaah mendekat dan memeluk mereka bergantian. Selamat datang dalam Islam. Nak, mulai hari ini, kalian punya keluarga baru. Kalian tidak sendirian. Kalimat itu langsung membuat air mata mereka semakin deras. Selama ini mereka selalu takut. Takut kehilangan rumah, takut kehilangan keluarga kandung, takut kehilangan segalanya. Tapi hari itu, Allah menunjukkan bahwa ketika seseorang memilih jalannya, Dia tidak akan membiarkannya sendirian. Para jamaah satu persatu menghampiri. Ada yang bersalaman sambil menahan tangis. Ada yang mengusap kepala mereka dengan penuh sayang. Ada pula yang terus melafalkan doa agar Allah meneguhkan iman mereka. Ustadz kembali berbicara dengan suara lembut namun penuh ketegasan. Hari ini bukan hanya hari bahagia bagi mereka, tapi juga bagi kita semua. Kita menyaksikan bukti bahwa hidayah adalah milik Allah. Dia memilih siapa yang Dia kehendaki. Tugas kita adalah merangkul, menjaga, dan mencintai saudara baru kita ini. Masjid kembali dipenuhi suara tangis dan doa. Maria dan Elisa hanya bisa menunduk, menangis, dan bersyukur. Mereka tidak pernah menyangka akan mendapatkan sambutan sehangat itu. Mereka merasa seperti dipeluk oleh keluarga besar yang bahkan sebelumnya tidak mereka kenal. Setelah beberapa saat, suasana mulai sedikit tenang. Ustadz duduk bersama mereka, mengajarkan beberapa hal dasar tentang Islam. Tentang wudhu, tentang sholat, tentang pentingnya keikhlasan dan kesabaran. Perjalanan setelah ini mungkin tidak mudah, kata Ustadz pelan. Mungkin akan ada air mata, mungkin akan ada penolakan, mungkin akan ada ujian. Tapi yakinlah, Allah selalu bersama kalian. Maria mengangguk. Elisa pun mengusap air matanya sambil tersenyum kecil. Selama ini kami hidup dengan ketakutan, ujar Elisa pelan. Tapi hari ini, kami merasa hidup dengan keberanian. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Tapi kami yakin, Allah akan menjaga kami. Ustadz tersenyum. Itulah iman. Nak, ketika hati percaya sepenuhnya kepada Allah meskipun jalan di depan belum terlihat. Hari itu menjadi titik balik dalam hidup mereka. Masjid yang dulunya hanya mereka lihat dari jauh, kini menjadi tempat di mana mereka lahir kembali sebagai manusia baru. Mereka bukan lagi sekadar anak pendeta yang bingung dengan hatinya sendiri. Mereka kini adalah muslimah, hamba Allah yang telah memilih untuk berjalan di jalan yang mereka yakini benar. Sore itu, sebelum mereka pulang, para jamaah kembali memeluk mereka. Ada yang menitipkan doa. Ada yang berjanji akan selalu menjaga mereka. Ada pula yang hanya bisa tersenyum sambil menatap mereka dengan mata berkaca-kaca. Ketika melangkah keluar masjid, Maria dan Elisa menatap bangunan itu lama-lama. Mereka tahu, masjid itu bukan hanya tempat ibadah. Itu adalah saksi air mata, saksi ketulusan, dan saksi keberanian mereka. Di dalam hati, mereka berdua berdoa pelan. Ya Allah, jika ini jalan yang Engkau pilihkan untuk kami, kuatkanlah kami. Jika setelah ini ada badai, ajari kami untuk tetap berdiri. Jangan pernah tinggalkan kami, karena hanya Engkau satu-satunya tempat kami bersandar. Dan dengan hati yang penuh keyakinan, mereka melangkah pergi, membawa iman baru yang kini telah tertanam kuat di dalam jiwa mereka. Mereka belum tahu ujian besar apa yang menanti setelah itu. Namun satu hal yang mereka tahu, mereka tidak akan pernah menyesal telah memilih Islam sebagai jalan hidup mereka. Hari itu matahari Manado bersinar terang. Namun bagi Maria dan Elisa, langit seolah terasa mendung.
Mereka baru saja pulang dari masjid dengan hati penuh kebahagiaan setelah persyahadatan yang mengharukan. Namun kebahagiaan itu belum sempat bertahan lama. Ada sesuatu yang menunggu mereka di rumah. Sesuatu yang selama ini mereka takutkan. Rumah yang biasanya terasa tenang, kini tampak berbeda. Pintu terbuka, suara langkah kaki terdengar tergesa, dan wajah orang-orang di dalamnya tampak tegang. Begitu Maria dan Elisa melangkah masuk, seluruh pandangan langsung tertuju pada mereka. Ayah mereka, seorang pendeta yang disegani jemaat, berdiri di ruang tengah dengan wajah memerah menahan emosi. Di sampingnya, ibu mereka duduk sambil menangis, memegangi dadanya. Saudara, keluarga, dan beberapa jemaat gereja pun ada di rumah itu. Seolah mereka semua sudah mengetahui apa yang terjadi. Maria menelan ludah. Elisa menggenggam tangannya erat-erat. Tangan keduanya gemetar. "Apa yang kalian lakukan?" Suara ayah mereka pecah, namun terdengar sangat dingin. "Benarkah apa yang kami dengar? Kalian masuk Islam?" Suasana hening. Tidak ada yang berani bicara. Napas terasa sesak. Dengan keberanian yang dikumpulkan dari rasa iman yang baru tumbuh itu, Maria mengangguk pelan. "Iya, Papa." Suaranya lirih namun jelas. "Kami sudah bersyahadat. Kami masuk Islam bukan karena dipaksa siapapun. Kami memilihnya dengan hati kami sendiri." Seolah kalimat itu adalah pukulan paling keras yang pernah diterima sang ayah. Ia menatap mereka dengan mata berkilat marah. "Kalian sadar apa yang kalian lakukan?" serunya lantang. "Kalian anak pendeta. Kalian hidup dari ajaran gereja sejak kecil. Dan sekarang, kalian mengkhianati keluarga kalian sendiri." Ibu mereka langsung menangis lebih keras. "Kenapa, Maria? Kenapa, Elisa? Apa agama kami kurang baik bagi kalian?" Tangisan itu menusuk hati mereka. Maria menunduk. Air mata mulai jatuh. Elisa menggigit bibir, berusaha tidak menangis tapi matanya sudah basah. "Kami tidak membenci Mama dan Papa. Kami tidak membenci agama yang membesarkan kami," kata Elisa pelan. "Kami hanya menemukan ketenangan di Islam. Kami menemukan jawaban atas kegelisahan kami. Kami tidak pernah ingin menyakiti Mama dan Papa." Namun kata-katanya belum selesai. Ayah mereka memotong tajam. "Cukup." Suaranya menggema di seluruh ruangan. "Kalian tidak tahu malu. Bagaimana dengan nama baik keluarga kita? Bagaimana dengan jemaat? Apa kalian ingin aku dipermalukan di depan semua orang?" Maria tak kuasa lagi menahan tangis. "Kami tidak peduli dengan pandangan orang, Pak. Kami hanya ingin mengikuti kebenaran yang kami yakini. Kami hanya ingin dekat dengan Tuhan dengan cara yang menenangkan hati kami." Ayah mereka menarik napas panjang. Wajahnya berubah semakin tegas. "Kalau kalian tetap memilih Islam," katanya perlahan namun penuh tekanan, "mulai hari ini, kalian bukan anakku lagi." Kalimat itu seperti petir yang menyambar tepat di dada mereka. Elisa langsung terkejut. "Papa Aa, jangan bilang begitu." Namun itu bukan sekadar ancaman emosi. Ayah mereka benar-benar melanjutkannya. "Keluar dari rumah ini. Bawa semua keyakinan kalian keluar. Jangan bawa nama keluarga ini dalam aib." Ibu mereka mencoba menahan, menangis sambil memegang lengan suaminya. "Jangan usir anak kita. Mereka tetap darah daging kita." Tapi keputusan sang ayah sudah bulat. Jika mereka memilih agama yang berbeda, maka mereka juga memilih hidup tanpa keluarga ini. Maria jatuh berlutut sambil menangis. "Papa, tolong, jangan seperti ini. Kami tetap anak Papa. Kami tetap sayang Papa." Namun ayah mereka tidak lagi mau mendengarkan. Beberapa keluarga ikut mendukung keputusan itu. Ada yang menggeleng kecewa, ada yang mencaci, ada yang menyebut mereka sesat. Dengan hati remuk, mereka diberi waktu hanya beberapa menit untuk keluar dari rumah. Mereka tidak diperbolehkan membawa banyak barang, hanya pakaian seadanya, dan itu pun tanpa bekal apapun.
Maria memeluk ibu mereka erat-erat sambil menangis. "Ma, maafkan kami. Kami tidak ingin membuat Mama sedih, tapi kami tidak bisa membohongi hati kami." Ibu mereka hanya menangis semakin keras, memeluk putri-putrinya sekuat tenaga, seakan tidak ingin melepaskan. Namun tangan itu akhirnya terpaksa terlepas. Pandangan terakhir sebelum pintu tertutup adalah mata ibu mereka yang penuh luka. Pintu rumah itu menutup keras. Sejak saat itu, mereka resmi tidak lagi punya tempat pulang. Hari pertama setelah diusir adalah hari yang paling berat. Maria dan Elisa duduk di pinggir jalan, memeluk tas kecil yang mereka bawa. Tidak ada tujuan, tidak ada rumah, tidak ada kepastian. Mereka berjalan tanpa arah, hanya mengikuti kaki mereka yang lemah. Hingga akhirnya, langkah mereka membawa kembali ke tempat yang memberikan kenyamanan sejak pertama kali, masjid. Masjid itu kini benar-benar menjadi satu-satunya tempat berlindung. Mereka duduk di salah satu sudut masjid, memeluk diri mereka sendiri, menahan lapar dan lelah. Mereka berusaha tersenyum, tapi kenyataan terlalu pahit. Hari itu mereka tidak makan sama sekali. Hari kedua pun tetap sama. Tidak ada makanan. Mereka hanya minum dari keran wudhu masjid. Rasa lapar menusuk perut. Tubuh mulai lemas. Tapi mereka tetap bertahan. Di tengah kelemahan itu, mereka sholat. Meski tubuh menggigil, hati mereka tetap menyebut nama Allah. "Ya Allah," doa Maria lirih sambil menahan tangis. "Jika ini harga dari iman kami ikhlas. Tapi jangan biarkan kami goyah." Elisa tersenyum lemah di sampingnya. "Kita tidak sendirian, Kak. Allah bersama kita." Mereka berdua saling menguatkan. Tidak ada keluarga, tidak ada makanan, tidak ada rumah. Tapi yang mereka punya saat itu adalah iman. Dan itu cukup membuat mereka bertahan. Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Beberapa jamaah masjid mulai menyadari kondisi mereka. Mereka melihat dua perempuan muda yang selalu ada di masjid. Selalu sholat, tapi terlihat pucat dan lemah. Akhirnya, seorang ibu yang dulu memeluk mereka saat bersyahadat menghampiri. "Nak, kalian sudah makan?" Pertanyaan itu langsung membuat mata mereka memerah. Mereka menggeleng pelan. Tanpa banyak tanya, ibu itu langsung memeluk mereka erat. "Ya Allah, Nak, kenapa tidak bilang?" Sejak hari itu, jamaah masjid mulai bergantian membantu mereka. Ada yang membawa makanan, ada yang memberikan pakaian, ada yang menawarkan tempat tidur di ruang khusus perempuan di masjid. Untuk pertama kalinya setelah 2 hari kelaparan, mereka makan sambil menangis. Setiap suapan terasa seperti nikmat yang luar biasa besar. Setiap tetes air minum terasa seperti hadiah dari langit. "Allah tidak pernah meninggalkan kita, Kak," kata Elisa sambil tersenyum dalam tangis. Maria mengangguk, memeluk adiknya erat-erat. "Benar, Allah selalu ada, selama kita tidak meninggalkannya." Malam itu, mereka tidur di masjid. Bukan lagi sebagai tamu canggung, tapi sebagai bagian dari keluarga besar umat Islam. Mereka tidur bukan di kasur empuk seperti di rumah mereka dulu, melainkan di atas karpet masjid yang sederhana. Namun entah kenapa, tidur itu terasa jauh lebih tenang. Sebelum memejamkan mata, Maria berbisik lirih. "Jika ini awal perjalanan kami sebagai muslimah, maka kami siap. Selama Allah bersama kami tidak takut lagi." Lampu masjid redup. Angin malam berhembus lembut. Hati mereka mungkin luka, namun iman mereka tidak lagi rapuh. Karena terkadang, untuk merasakan betapa berharganya hidayah, seseorang harus melewati air mata, rasa sakit, kehilangan, dan kesepian terlebih dahulu. Dan Maria serta Elisa kini benar-benar memahami makna itu. Mereka kehilangan rumah, tapi Allah memberi mereka keluarga baru. Mereka kehilangan kenyamanan, tapi Allah memberi ketenangan. Mereka kehilangan pelukan orang tua, tapi Allah memeluk mereka dengan kasih sayangnya yang lebih luas dari langit dan bumi. Dan perjalanan hidup mereka sebagai muslimah
Baru saja dimulai. Malam itu udara terasa dingin, namun hati Maria dan Elisa terasa hangat. Setelah 2 hari menahan lapar, kini mereka tidak lagi duduk dalam keputusasaan. Mereka tidur di sudut masjid yang tenang, dengan selimut tipis pemberian jamaah. Bukan kasur empuk, bukan kamar mewah seperti di rumah dulu, tapi ketenangan itu nyata. Masjid yang dulu hanya mereka datangi untuk belajar Islam diam-diam, kini benar-benar menjadi rumah mereka. Saat azan subuh berkumandang, Maria terbangun lebih dulu. Suara lantang yang memanggil manusia untuk menyembah Tuhan itu kembali menusuk hatinya dengan rasa syukur yang tak bisa dijelaskan. Ia menatap adiknya yang masih terlelap sesaat, lalu membangunkannya pelan. "Elisa, bangun, sudah subuh." Elisa membuka mata perlahan. Meski wajahnya masih pucat, ia tersenyum kecil. "Alhamdulillah, Allah masih beri kita kesempatan hari ini." Mereka bangun, mengambil wudhu dengan air yang terasa dingin namun menyegarkan. Saat berdiri di saf perempuan, mereka merasakan sesuatu yang tidak pernah mereka rasakan sebelumnya, kebersamaan dalam ibadah. Mereka berdiri bersama para muslimah lain, melipat tangan di dada, menghadap kiblat, dan bersujud dalam ketundukan yang tulus. Selesai sholat, mereka berdoa lama. Air mata kembali jatuh, bukan karena kesedihan semata, melainkan karena rasa syukur yang luar biasa. Mereka mungkin kehilangan rumah, tapi Allah memberikan tempat paling mulia untuk bernaung, rumahnya sendiri. Sejak hari itu, kehidupan mereka berubah perlahan. Masjid benar-benar menjadi rumah baru bagi mereka. Para jamaah bukan hanya menaruh ibah, tetapi benar-benar merangkul Maria dan Elisa seperti keluarga sendiri. Ibu yang pertama kali menyambut mereka waktu bersyahadat kini seperti figur ibu bagi mereka di masjid. Beliau sering datang membawa makanan. "Ini sarapan dulu ya, Nak. Makan yang banyak. Kalian harus kuat," katanya sambil menyerahkan 2 bungkus nasi hangat. Maria dan Elisa menerimanya dengan tangan gemetar. Mereka menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh lagi. "Terima kasih, Bu. Semoga Allah membalas kebaikan Ibu." Ibu itu hanya tersenyum. "Kalian sekarang saudara seiman kami. Jangan merasa sendirian lagi." Ucapan itu seperti pelukan hangat yang menenangkan hati mereka. Hari-hari berikutnya, perhatian jamaah semakin terasa. Ada bapak-bapak yang menyumbangkan pakaian baru agar mereka punya baju layak. Ada beberapa ibu yang mengajak mereka makan bersama. Bahkan ada anak-anak kecil yang sudah akrab dan memanggil mereka "Kakak." Masjid tidak lagi terasa sunyi. Setiap hari ada suara tawa kecil, ada canda ringan, ada doa yang tak pernah berhenti. Maria dan Elisa mulai belajar tentang Islam lebih dalam. Mereka belajar wudhu, bacaan sholat, doa sehari-hari, bahkan mulai belajar membaca Al-Quran. Seorang ustadzah muda datang setiap sore untuk mengajarkan mereka. "Pelan-pelan saja ya," katanya lembut. Hidayah itu bukan hanya tentang masuk Islam, tapi tentang belajar mencintai Allah setiap hari. Maria mengangguk sambil tersenyum. "Kami akan berusaha sebaik mungkin." Bagi mereka, setiap huruf yang mereka ucapkan dari Al-Quran terasa begitu hidup. Setiap ayat seolah berbicara langsung kepada hati mereka. Mereka sering menangis saat belajar, bukan karena sulit, tapi karena merasa begitu kecil di hadapan kasih sayang Allah. Namun, meski kini mereka punya keluarga baru, luka di hati mereka belum sepenuhnya sembuh. Setiap kali malam tiba, ada saja kenangan tentang rumah yang perlahan muncul. Tentang meja makan keluarga, tentang tawa ibu, tentang suara tegas namun hangat ayah saat berceramah, tentang rumah yang kini bukan lagi milik mereka. Suatu malam, setelah jamaah masjid tertidur, Maria duduk sendirian di sudut masjid sambil menatap langit-langit. Air matanya mengalir diam-diam. "Aku rindu Mama," bisiknya lirih. Elisa yang ternyata belum tidur mendekat dan duduk di sampingnya. Ia tidak berkata apa-apa dulu, hanya memeluk kakaknya. "Kita kehilangan mereka, tapi semoga bukan selamanya," kata Elisa pelan. "Suatu hari nanti, mungkin Allah akan lembutkan hati mereka."
Kita hanya harus sabar. Maria mengangguk pelan. Aku tidak marah sama papa. Aku hanya sedih. Tapi kalau ini memang jalan Allah, kita harus kuat, kan? Elisa tersenyum lemah. Iya, Kak, kita harus kuat. Malam itu mereka menangis bersama. Bukan karena menyesal masuk Islam, tapi karena tetaplah mereka anak yang merindukan pelukan orang tua. Di tengah tangis itu, mereka kembali berdoa. Ya Allah, jangan biarkan kami membenci orang tua kami. Jagalah mereka, dan jika Kau berkenan, satukan kembali hati kami suatu hari nanti. Doa itu menjadi doa yang setiap malam mereka ulang. Hari-hari mereka di masjid bukan hanya diisi oleh tangisan. Ada banyak pelajaran hidup yang justru membuat mereka jauh lebih matang dan kuat. Mereka mulai membantu bersih-bersih masjid. Mereka ikut menyiapkan minuman setiap ada pengajian. Mereka membantu para ibu memasak di dapur umum masjid saat ada acara. Setiap aktivitas kecil itu terasa bermakna. Mereka merasa berguna. Mereka merasa menjadi bagian dari sesuatu yang besar. Mereka merasa memiliki tempat. Maria, Elisa, kalian tidak perlu malu tinggal di masjid, kata seorang bapak jamaah suatu hari. Banyak orang yang hidupnya dimulai dari tempat seperti ini. Dan banyak yang akhirnya Allah angkat derajatnya karena bersabar. Ucapan itu tersimpan kuat di dalam hati mereka. Suatu sore, mereka duduk di halaman masjid sambil menatap anak-anak kecil yang bermain. Salah satu anak kecil berlari ke arah mereka sambil membawa bunga kecil di tangannya. Kak Maria, Kak Elisa, ini buat kakak, katanya polos. Maria menerima bunga kecil itu sambil tersenyum haru. Terima kasih. Cantik sekali. Anak kecil itu tersenyum riang lalu berlari pergi lagi. Hal-hal kecil seperti itu terasa sangat besar bagi mereka. Setiap perhatian, setiap senyum, setiap doa, semuanya seperti pengobat luka yang Allah kirimkan sedikit demi sedikit. Namun, bukan berarti tidak ada ujian lain. Masih ada sebagian orang yang memandang mereka dengan cibiran. Ada yang berbisik-bisik, ada yang memandang sinis, bahkan ada yang menganggap mereka hanya mencari perhatian. Tapi Maria dan Elisa belajar untuk tidak terlalu memikirkan itu. Kita tidak hidup untuk menyenangkan semua orang, kata Elisa suatu hari sambil tersenyum tipis. Selama Allah tahu niat kita, itu sudah cukup. Maria mengangguk setuju. Dan selama kita masih punya kesempatan untuk beribadah dan belajar, kita harus manfaatkan sebaik mungkin. Mereka mulai terbiasa dengan kehidupan baru. Bangun pagi di masjid, beribadah bersama jamaah, belajar agama, membantu kegiatan masjid, makan dari pemberian orang-orang baik. Hidup mereka mungkin sederhana, tapi hati mereka terasa penuh. Bahkan terkadang, mereka merasa lebih kaya dari sebelumnya. Bukan kaya materi, tapi kaya rasa syukur. Suatu malam, setelah sholat Isya, Ustadz yang dulu membimbing syahadat mereka duduk bersama Maria dan Elisa. Wajahnya lembut, penuh perhatian. Bagaimana keadaan kalian sekarang? Tanyanya dengan suara hangat. Maria tersenyum pelan. Kami jauh lebih baik sekarang, Ustadz. Terima kasih karena masjid ini menerima kami. Ustadz menggeleng pelan. Bukan kami yang menerima kalian. Allah lah yang menerima kalian terlebih dahulu. Kami hanya saudara yang berusaha menjaga amanah. Lalu Ustadz menatap mereka dengan penuh kebanggaan. Kalian sudah melewati sesuatu yang sangat berat. Tidak semua orang mampu bertahan dalam ujian seperti kalian. Tapi ingat, ini baru permulaan. Hidup sebagai muslim bukan hanya tentang bersyahadat. Ini tentang terus belajar, berjuang, dan menjaga iman sampai akhir. Elisa menunduk. Matanya kembali berkaca-kaca. Kami akan berusaha sebaik mungkin, Ustadz. Ustadz tersenyum. Allah tidak menilai keberhasilan kalian dari harta, kedudukan, atau siapa orang tua kalian. Allah menilai hati kalian. Dan sejauh ini, kalian sudah menunjukkan hati yang kuat. Kata-kata itu menjadi penguat yang luar biasa. Hari berganti hari,
Minggu berganti minggu. Waktu berjalan, tapi masjid tetap menjadi rumah terhangat bagi mereka. Dari tempat ini mereka belajar sabar, tangguh, dan penuh syukur. Mereka belajar bahwa kehilangan bukan akhir dari segalanya, tapi bisa menjadi awal perjalanan yang lebih indah. Maria dan Elisa kini tidak lagi hanya bertahan hidup. Mereka mulai bermimpi. Mereka mulai berpikir tentang masa depan. Tentang bagaimana mereka bisa mandiri. Tentang bagaimana suatu hari nanti, jika Allah mengizinkan, mereka bisa membuktikan bahwa keputusan mereka bukanlah kesalahan. Dan yang terpenting, mereka ingin suatu hari nanti berdiri di depan kedua orang tua mereka, bukan lagi sebagai anak yang dianggap membawa aib, tetapi sebagai anak yang sukses, kuat, dan tetap penuh kasih. Karena bagi Maria dan Elisa, Islam tidak pernah mengajarkan kebencian. Islam mengajarkan cinta, kesabaran, doa, dan keyakinan bahwa setiap air mata yang jatuh di jalan Allah tidak akan pernah sia-sia. Di bawah atap masjid yang sederhana ini, dua hati yang pernah hancur itu perlahan-lahan disembuhkan oleh cinta Allah dan cinta saudara seiman. Dan perjalanan mereka masih panjang. Namun kini, mereka tidak lagi berjalan dengan rasa takut, melainkan dengan keyakinan bahwa selama mereka bersama Allah, mereka tidak akan pernah tersesat lagi. Hari itu udara terasa berbeda. Matahari bersinar lembut, tidak terlalu terik, seolah ikut memahami perjalanan panjang yang telah dilalui Maria dan Elisa. Masjid tempat mereka tinggal kini bukan hanya sekadar tempat berteduh, tetapi rumah yang memberikan arti kehidupan baru. Disinilah mereka belajar menguatkan hati, belajar berdiri kembali meski badai hidup pernah memporak-porandakan segalanya. Mereka sudah melewati hari yang panjang, hari ketika mereka diusir dari rumah, hari ketika mereka harus menahan lapar selama 2 hari, hari-hari ketika air mata menjadi teman paling setia. Namun di tengah semua luka itu, Allah menanamkan sesuatu di dalam hati mereka, keteguhan iman yang tak tergoyahkan. Dan kini, perlahan-lahan, buah dari kesabaran itu mulai terlihat. Pagi itu Maria duduk di serambi masjid sambil menatap halaman yang mulai ramai. Beberapa anak kecil berlari sambil tertawa. Para jamaah sibuk membersihkan halaman untuk kegiatan masjid. Maria tersenyum kecil. Ada kehangatan yang tak bisa ia dapatkan sebelumnya. Elisa datang membawa 2 gelas air hangat. "Kak, minum dulu. Dari tadi kakak diam saja. Lagi mikirin apa?" Maria menerima gelas itu sambil tersenyum. "Aku cuma sedang bersyukur. Kita dulu datang ke sini dengan tubuh lelah, hati hancur, tanpa arah. Tapi lihat sekarang, kita tidak lagi sendirian." Elisa ikut tersenyum, meski matanya mulai berkaca-kaca. "Iya, Kak. Kalau bukan karena pertolongan Allah, mungkin kita sudah menyerah sejak awal." Hari-hari mereka kini lebih tertata. Beberapa jamaah masjid membantu mencarikan pekerjaan kecil untuk mereka. Elisa mulai membantu di dapur umum masjid, sementara Maria membantu mengajar anak-anak mengaji setelah ia mulai lancar membaca Al-Quran. Setiap amal kecil yang mereka lakukan terasa begitu berarti. Bukan karena imbalan, tapi karena di setiap langkahnya ada rasa syukur yang dalam. Namun di balik ketegaran itu, ada sesuatu yang masih menyesakkan dada mereka. Rindu pada keluarga. Rindu pada rumah yang pernah menjadi tempat ternyaman. Rindu pada pelukan ayah dan ibu yang dulu selalu menyambut mereka. Rindu pada tawa masa kecil yang kini hanya tinggal kenangan. Malam hari adalah waktu paling berat. Ketika suasana masjid mulai sepi dan semua jamaah pulang, ketika lampu mulai diredupkan, ketika hanya suara angin yang menemani, disitulah kenangan kembali muncul dan hati mereka kembali rapuh. Suatu malam, Elisa duduk bersandar di salah satu tiang masjid. Matanya menerawang kosong ke langit-langit. Maria menghampiri dan duduk di sampingnya. "Kak," suara Elisa pelan, nyaris berbisik. "Menurut kakak, suatu hari nanti, apakah papa dan mama akan memaafkan kita?" Pertanyaan itu seperti menyentuh luka lama yang belum sembuh. Maria terdiam sejenak. Ia menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab. "Aku tidak tahu, Liz. Tapi satu hal yang aku percaya,
Tidak ada hati orang tua yang benar-benar membenci anaknya. Sekarang mungkin mereka marah, kecewa, dan tersakiti. Tapi suatu hari nanti, mungkin Allah akan melembutkan hati mereka. Elisa menunduk. Air matanya menetes perlahan. Aku rindu mereka. Kak, rindu sekali. Bahkan aku rindu dimarahi mama. Aku rindu melihat papa tersenyum. Maria menahan tangisnya. Ia memeluk adiknya erat-erat. Aku juga rindu. Tapi Allah tahu. Liz, Allah tahu setiap air mata yang jatuh. Jangan berhenti berdoa. Jangan berhenti berharap. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Malam itu mereka berdua menangis dalam diam. Namun tangisan itu bukan lagi tangisan putus asa, melainkan tangisan penuh harap. Tangisan yang mereka titipkan kepada Allah. Beberapa minggu kemudian, masjid mengadakan acara besar. Jamaah dari berbagai daerah datang. Masjid penuh dengan orang. Lantunan ayat-ayat suci menggema begitu indah, menyentuh hati setiap orang yang hadir. Maria dan Elisa ikut membantu dalam persiapan. Meski lelah, mereka merasa bahagia. Mereka merasa menjadi bagian dari sesuatu yang besar. Di tengah acara, seorang ustaz naik ke mimbar. Dengan suara tenang namun penuh makna, ia mulai bercerita tentang ujian iman, tentang kesabaran, tentang bagaimana Allah selalu bersama orang-orang yang teguh mempertahankan keyakinannya. Lalu perlahan, ia mulai menyebut tentang dua perempuan muda yang telah melalui ujian besar dalam hidupnya. Mereka kehilangan rumah, kehilangan kenyamanan, kehilangan keluarga, tapi mereka tidak pernah kehilangan harapan, katanya. Maria dan Elisa saling menatap. Mereka tahu ustaz itu sedang menceritakan tentang mereka. Jamaah yang hadir mulai meneteskan air mata. Banyak yang terharu mendengar kisah perjuangan dua saudari itu. Mereka yang selama ini hidup nyaman tiba-tiba disadarkan bahwa ada orang-orang di sekitar mereka yang harus berjuang begitu keras untuk mempertahankan iman. Setelah acara selesai, satu persatu orang datang menghampiri Maria dan Elisa. Ada yang memeluk erat, ada yang menggenggam tangan mereka, ada yang hanya tersenyum sambil berkata, "Kalian luar biasa. Kalian mengajarkan kami arti keteguhan." Maria dan Elisa menangis. Mereka menangis bukan karena sedih, tetapi karena merasa begitu dihargai dan dipeluk oleh banyak hati. Namun di tengah kehangatan itu, sesuatu terjadi. Sesuatu yang tidak pernah mereka duga. Saat mereka berdiri di halaman masjid, seseorang tiba-tiba berhenti di depan gerbang. Langkahnya pelan, nafasnya berat, matanya memerah. Maria yang melihat sosok itu langsung membeku. Elisa menutup mulutnya menahan tangis. Itu Papa, ayah yang dulu mengusir mereka. Ayah yang selama ini tak ingin mendengar suara mereka. Ayah yang pernah mengatakan bahwa mereka bukan lagi anaknya. Kini berdiri di depan mereka, dengan mata yang penuh luka. Masjid seketika hening. Maria merasa lututnya lemas. Elisa gemetar hebat. Papa melangkah mendekat. Tidak ada kata yang keluar. Hanya tatapan yang begitu dalam. Tatapan yang memuat marah, kecewa, rindu, dan cinta yang tergores luka. Beberapa detik seakan menjadi begitu panjang. Hingga akhirnya, air mata sang ayah jatuh. Maria, Elisa, suaranya pecah. Hanya dua kata, tapi cukup untuk merobohkan dinding ketegaran yang selama ini mereka bangun. Maria langsung menangis keras. Elisa pun tak mampu lagi menahan air mata. "Papa, maafkan kami," ujar Maria sambil bergetar. "Papa, kami rindu." Elisa ikut memeluk kakaknya sambil terisak. Sang ayah menatap mereka lama. Bahunya bergetar. Papa marah. Papa kecewa. Tapi Papa juga tidak bisa tidur tenang sejak kalian pergi. Papa tidak bisa berpura-pura tidak peduli. Kalian tetap anak Papa. Air mata mereka pecah bersama. Mereka bertiga akhirnya berpelukan. Pelukan yang selama ini mereka nanti. Pelukan yang membuat dada terasa sesak oleh haru. Pelukan yang menjadi tanda bahwa pintu itu mulai terbuka.
meski belum sepenuhnya, tapi itu sudah lebih dari cukup. Papa tidak langsung mengatakan bahwa ia menerima keputusan mereka. Ia masih bergulat dengan batinnya. Namun ia datang bukan untuk memaki, bukan untuk mengusir lagi, tetapi untuk mengatakan bahwa ia tidak ingin kehilangan anak-anaknya. Dan itu lebih dari cukup untuk menjadi harapan. Malam itu Maria dan Elisa sujud lama sekali. Air mata mengalir deras. Namun kini bukan tangisan kesakitan, melainkan tangisan penuh syukur. Mereka belajar satu hal penting. Tidak ada doa yang sia-sia. Tidak ada air mata yang dibiarkan jatuh tanpa makna. Allah selalu punya cara paling indah untuk menjawab doa hambanya. Maria menggenggam tangan Elisa sambil berbisik pelan. Lihat, Lis, Allah mendengar kita. Elisa tersenyum sambil menangis. Iya, Kak, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Hari berganti hari setelah pertemuan mengharukan itu. Kehadiran Papa ke masjid menjadi titik balik besar dalam hidup Maria dan Elisa. Meski belum sepenuhnya diterima, tapi pintu yang dulu tertutup rapat kini mulai terbuka. Mereka tidak lagi hanya menunggu dalam doa tanpa arah, karena kini ada sebuah harapan nyata yang Allah hadirkan. Sejak hari itu, Papa beberapa kali datang lagi ke masjid. Tidak sering, namun setiap kedatangannya selalu berarti. Ia tidak lagi menatap mereka dengan kemarahan penuh seperti dulu. Sorot matanya kini lebih lembut, meski masih menyimpan kebingungan dan pergulatan batin. Namun bagi Maria dan Elisa, itu sudah menjadi nikmat luar biasa. Mereka tidak lagi dianggap asing. Mereka tidak lagi dianggap tidak ada. Setidaknya, mereka kembali menjadi anak di dalam hati ayah mereka. Pada suatu sore yang tenang, Papa kembali datang. Maria tengah membersihkan karpet masjid, sedangkan Elisa sedang menata rak buku Al-Quran. Saat melihat sosok itu melangkah masuk, keduanya langsung berdiri. Ada getar di hati, campuran antara bahagia dan gugup. Papa duduk di salah satu bangku kayu di serambi masjid. Hening sejenak. Hanya suara burung dan angin yang terdengar. Maria dan Elisa duduk di hadapannya dengan penuh hormat. Ayah ingin bicara, ucapnya pelan. Maria menelan ludah. Silakan, Pak. Papa menarik napas panjang. Ayah, selama ini keras kepada kalian bukan karena benci, tapi karena ayah takut kehilangan kalian. Ayah takut kalian jauh. Ayah takut kalian tidak bahagia. Elisa langsung meneteskan air mata. Papa, kami tidak pernah membenci Papa. Tidak pernah. Apapun yang Papa lakukan, kami tahu Papa melakukannya karena sayang. Papa mengangguk. Ada air bening di sudut matanya. Ayah melihat kalian sekarang. Meski hidup sederhana, tapi wajah kalian terlihat tenang. Ada sesuatu di dalam diri kalian yang dulu tidak pernah ayah lihat. Keteguhan, ketenangan, keyakinan. Ia berhenti sebentar, menahan haru. Ayah tidak bisa mengubah iman ayah. Ayah juga belum bisa sepenuhnya menerima keputusan kalian. Tapi ayah tidak mau lagi kehilangan kalian. Jika ini jalan hidup yang kalian pilih, ayah hanya bisa berdoa semoga Allah yang kalian sembah menjagamu dengan sebaik-baiknya. Air mata Maria jatuh deras. Ia menutup wajahnya, tidak kuat menahan emosi. Elisa langsung memeluk Papa sambil menangis. Terima kasih, Pak. Itu sudah lebih dari cukup bagi kami. Kami hanya ingin Papa tidak membenci kami. Kami hanya ingin Papa masih menganggap kami anak Papa. Papa memeluk mereka berdua. Pelukan itu hangat. Pelukan yang dulu pernah hilang dan kini kembali. Pelukan yang selama ini mereka nanti dalam setiap doa dan tangisan. Allah akhirnya mengabulkannya. Bukan dengan cara yang berlebihan. Bukan dengan akhir yang langsung sempurna. Tetapi dengan cara yang indah, perlahan, penuh hikmah. Sejak itu, hubungan mereka mulai diperbaiki sedikit demi sedikit. Meski Papa belum mengajak mereka pulang ke rumah, tapi setidaknya sekarang ada komunikasi. Mereka bisa berbicara tanpa teriakan. Mereka bisa menatap tanpa kebencian. Mereka bisa saling mendengar dengan hati.
Maria sering mengatakan pada Elisa, "Lihatlah bagaimana Allah bekerja. Tidak ada doa yang sia-sia. Tidak ada air mata yang jatuh tanpa arti." Dan memang benar. Ujian yang Allah berikan pada mereka tidak datang tanpa tujuan. Ujian itu membuat mereka belajar tentang arti kesabaran, ketulusan, dan keteguhan iman. Mereka belajar bahwa hidup bukan tentang siapa yang paling mudah jalannya, tapi siapa yang paling kuat bertahan. Hari-hari mereka kini berjalan lebih ringan. Maria tetap mengajar anak-anak mengaji di masjid. Setiap huruf yang ia ajarkan adalah tanda syukur atas kesempatan hidup yang Allah berikan. Ia merasa hidupnya kini lebih bermakna, karena ia bisa bermanfaat bagi orang lain. Elisa pun semakin semangat bekerja membantu di dapur umum masjid, dan sesekali membantu jamaah yang membutuhkan. Ia merasa, setiap lelahnya kini tidak sia-sia. Setiap keringatnya bernilai ibadah apabila dikerjakan dengan niat yang benar. Suatu malam, selepas sholat Isya, Maria dan Elisa duduk berdua di serambi masjid. Langit bertabur bintang. Angin malam berhembus pelan. Suasana begitu tenang dan damai. "Elisa," Maria memecah keheningan. "Iya, Kak. Kalau kamu melihat perjalanan kita dari awal sampai sekarang, apa yang paling kamu syukuri?" Elisa tersenyum kecil. "Aku bersyukur karena Allah tidak membiarkan kita sendirian. Kita pernah lapar. Kita pernah tidur beralas dinginnya lantai masjid. Kita pernah menangis sampai rasanya tidak ada air mata lagi. Tapi ternyata Allah selalu mendekat, bukan menjauh." Maria ikut tersenyum, tapi matanya berkaca-kaca. "Aku bersyukur karena kita tidak menyerah. Kita bisa saja memilih kembali ke kehidupan lama hanya karena takut, hanya karena ingin nyaman. Tapi kita bertahan. Dan hari ini, kita bisa merasakan hasilnya." Elisa mengangguk. "Dulu aku takut masa depan kita akan hancur. Tapi sekarang aku tahu, justru inilah jalan terbaik. Jalan yang Allah pilihkan, jalan yang menguatkan kita, jalan yang menjadikan kita lebih dekat kepadanya." Mereka berdua menatap langit lama sekali, seolah berbincang dengan takdir, seolah merenungi perjalanan panjang yang mereka lalui. Beberapa bulan kemudian, sebuah peristiwa indah terjadi. Papa mengundang mereka untuk pulang sebentar ke rumah keluarga. Bukan untuk tinggal, tapi untuk bersilaturahmi. Itu adalah jalan yang tidak pernah mereka bayangkan akan terbuka. Meski masih ada tatapan asing dari beberapa anggota keluarga, tapi tidak lagi ada hinaan atau usiran. Itu sudah jauh lebih baik dibanding dahulu. Maria dan Elisa pulang ke masjid dengan hati penuh haru. Mereka menangis lama dalam sujud syukur. Mereka kini benar-benar yakin bahwa kesabaran selalu berbuah manis pada akhirnya. Masjid pun semakin menjadi rumah yang sesungguhnya bagi mereka. Tidak hanya bangunan, tapi tempat di mana cinta Allah terasa begitu nyata. Tempat di mana mereka tumbuh, berubah, dan menguatkan diri. Tempat di mana mereka mencintai agama yang mereka pilih dengan penuh kesadaran dan keteguhan. Suatu hari, seorang jamaah perempuan bertanya kepada Maria, "Kalau bisa kembali ke masa lalu, apakah kamu ingin jalan hidupmu berbeda?" Maria tersenyum. "Tidak, karena semua sakit yang pernah aku alami justru membuatku mengenal Allah lebih dekat. Semua kehilangan yang dulu membuatku hancur, ternyata Allah ganti dengan sesuatu yang lebih indah." Begitu pula Elisa. Ia pernah berkata pada seorang anak kecil yang ia ajari, "Kalau hidupmu terasa berat, jangan langsung mengeluh. Kadang Allah sedang membentukmu, bukan menghukummu." Perjalanan mereka mungkin belum selesai. Masih akan ada ujian lain. Masih akan ada tantangan. Tapi sekarang mereka tidak lagi takut. Mereka tahu Allah bersama mereka. Mereka tahu cintanya tidak pernah meninggalkan. Dan yang lebih indah lagi, mereka tahu bahwa dalam setiap luka, selalu ada harapan. Dalam setiap tangis, selalu ada kekuatan. Dalam setiap kehilangan, selalu ada gantinya. Maria menggenggam tangan Elisa suatu petang dan berkata pelan, "Kita mungkin kehilangan rumah, tapi Allah memberi kita rumah yang lebih luas.
rumah keimanan dan kasih sayangnya. Kita mungkin kehilangan sebagian cinta manusia, tapi Allah memberi kita cinta yang jauh lebih kekal. Elisa tersenyum sambil menatap langit. Dan selama kita bersama, selama kita berpegang pada Allah, kita tidak akan pernah benar-benar miskin. Kita punya iman, kita punya harapan, dan kita punya cinta.